Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2111. Tuan Mor menghela napas, membuat Tyler agak bersalah. Namun, dia dengan hati-hati mengamati lelaki tua itu dan sepertinya tidak ada yang salah dengan lelaki tua itu. Dia merasa lega. Dia merasa bahwa dia tidak pernah membangkang pada lelaki tua itu. Bahkan saat lelaki tua ini menyerahkan posisi kepala keluarga Mor kepada Jasmine, dia tidak mengungkapkan penetangan yang kuat. Jadi lelaki tua itu seharusnya tidak curiga padanya. Jadi, dia tersenyum kecil dan berkata sambil berbakti, "Ayah, kamu harus menghabiskannya selagi hangat. Nanti malam aku akan meminta dapur memasak sup ayam untukmu untuk mengisi energimu kembali." Tuan Mor mengangguk, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menghabiskan semua sup sarang burung walet di dalam mangkuk sekaligus. Melihat lelaki tua itu memakan semua sarang burung di mangkuk, Tyler benar-benar lega. Dia mencibir di dalam hatinya. Hidup dan mati Jasmine belum jelas. Orang tua ini akan segera menderita Alzheimer. Tidak akan ada seorang pun di keluarga Mor yang melawan bisaku. Aku telah menjadi putra tertua dan mewarisi keturunan yang hebat. Kamu telah mengecewakanku dengan mengangkat Jasmine sebagai kepala keluarga. Maka jangan salahkan aku karena kejam. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata kepada lelaki tua itu, "Ayah, kamu bisa istirahat. Aku akan keluar dan menelepon Reben menanyakan keadaannya sekarang." Pria tua itu mengangguk ringan. "Silakan." Tyler melangkah keluar dari kamar lelaki tua itu. Dia tidak langsung menelepon Reben. Dia membahas salah satu orang kepercayaannya, menjelajah ke dalam ruangan, dan berkata serius dengan, "Mulai sekarang, awasi setiap langkah lelaki tua itu. Apa yang dilakukan, dan yang dikatakan lelaki tua itu. Kamu harus memberitahuku semuanya. Mengerti?" Pihak lain segera mengangguk. "Dimengerti, Pak." Pada saat ini, Tuan Mor, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba merasakan sakit kepala. Seluruh otak yang menyakitkan sepertinya dilucuti secara paksa. Namun segera, ada energi hangat di dalam tubuhnya yang mengeluarkan rasa sakitnya. Dia tahu, sakit kepala itu pasti berasal dari neurotoksin yang diberikan Tyler kepadanya. Dan energi hangat itu adalah sejumlah kecil pil peremajaan yang telah dia minum sebelumnya. Orang tua itu hanya bisa menghela napas dalam hatinya. Sepertinya pil peremajaan dapat menahan semua jenis racun seperti yang Tuan Wade katakan. Saya lolos dari kerusakan neurotoksin. Hal selanjutnya yang harus saya lakukan adalah berpura-pura bodoh selama 24 jam. Pastikan tidak ada yang tahu sebelum Tuan Wade kembali. Jadi, memanfaatkan waktu luang yang relatif terakhir, dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa gejala penyakit Alzheimer. Dia menemukan bahwa demensia, juga dikenal sebagai penyakit Alzheimer, dapat menyebabkan gangguan memori, serta kemungkinan hilangnya kemampuan kognitif, bahasa dan penglihatan. Penyakit Alzheimer yang parah tidak hanya memiliki kehilangan ingatan yang parah, tetapi juga disertai dengan gejala seperti inkontinensia, kekakuan, dan mata cekung. Melihat ini, Tuan Mor berpikir dalam hati, sepertinya jika saya ingin anak pemberontak itu percaya bahwa saya telah menjadi pikun, saya harus menunjukkan gejala demensia yang parah. Hanya dengan cara ini dia bisa benar-benar lega. Setelah 1 jam, Tyler mengawasi sepanjang waktu. Sudah 1,5 jam sejak lelaki tua itu menelan obat di dalam sup. Seharusnya efek obatnya sudah terjadi. Jadi, dia pergi ke kamar lelaki tua itu untuk memeriksa masalah. Ketika dia datang ke pintu kamar lelaki tua itu dan menekan bel pintu, tidak ada jawaban di ruangan itu. Dia sangat gembira, tetapi di permukaan dia menekannya lagi tanpa menunjukkan emosi apapun. Kali ini masih tidak ada respon. Jadi dia berpura-pura panik dan berkata, "Tolong." Bab 2112. Beberapa pelayan segera berlari dan bertanya, "Tuan muda tertua, apa yang terjadi?" Tyler berkata, "Saya membunyikan bel pintu Tuan dan tidak ada jawaban. Saya takut terjadi sesuatu. Tolong saya bantu membuka pintu."
Ketika para pelayan mendengar ini, mereka langsung menjadi gugup. Salah satu dari mereka mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Saya akan mencoba." Yang lain buru-buru berkata, "Aku menikmatinya." Pada saat ini, Oscar juga datang setelah mendengar berita itu, dan bertanya dengan gugup, "Tuan muda tertua, ada apa dia?" Tyler melihatnya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Paman Oscar, kamu datang tepat waktu. Ayahku ada di kamar." Saya membunyikan bel pintu beberapa kali. Tidak ada jawaban. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Hati Oscar menegangkan. Dan dia tiba-tiba menyadari bahwa Tyler pasti sudah memberi orang tua itu obat. Dia merasa sedikit marah, sedih, dan khawatir. Dia juga tidak tahu apakah metode Charlie bisa menyelamatkan orang tua itu. Namun, dia tidak berani menunjukkan keraguan. Dan buru-buru berkata, "Kalau begitu cepat buka pintu dan masuk untuk melihat." Beberapa pelayan sudah mulai bekerja keras bersama-sama. Mereka mendorong pintu. Setelah beberapa kali, pintu terbuka dengan keras. Segera setelah itu, Tyler menarik orang-orang di kiri dan kanan, dan menarik masuk dengan ekspresi gugup. Begitu masuk, dia langsung menuju kamar tidur. Dan sambil berlari, dia berteriak, "Ayah! Ayah, kamu baik-baik saja, Ayah!" Dengan mengatakan itu, dia mendorong pintu kamar tidur. Begitu Tyler memasuki pintu, dia langsung terpana oleh pemandangan di depannya. Kemudian Oscar, yang memaksa masuk beberapa pelayan, juga ketakutan dengan situasi di depannya. Pada saat ini, lelaki tua Mor berdiri di samping tempat tidur dengan ekspresi bingung. Dia hanya mengenakan celana boxer, dan ada kotoran kuning yang mengalir di pangkal pahanya. Karpet wol buatan tangan yang mahal itu penuh dengan kotoran bercampur air seni. Seluruh ruangan dipenuhi bau busuk. Melihat begitu banyak orang yang masuk tiba-tiba, Tuan Mor sangat ketakutan hingga dia menangis. Dia mengarahkan ke balkon dan berteriak, "Kamu, siapa kalian? Apa yang kalian lakukan?" Melihat penampilan lelaki tua itu, Tyler sangat gembira. Orang tua ini sudah Alzheimer. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan buangan udara besarnya. Ini benar-benar luar biasa. Tyler gembira di dalam hatinya. Namun dia menunjukkan rasa gugup di permukaan. Dia berjalan sambil melirik, mengabaikan tubuh Tuan Mor yang kotor. Dia memeluknya erat-erat, menangis dan berkata, "Ayah, apa yang terjadi padamu? Ayah. Ayah tidak mengenaliku. Saya Tyler." Meskipun Tuan Mor marah saat ini, dia juga mengaguminya. Binatang buas ini benar-benar pandai berakting. Tubuhku sangat kotor. Dia mau datang memelukku tanpa ragu di depan begitu banyak orang. Aktingnya sangat nyata. Aktingnya nomor 1. Memikirkan hal ini, Pak Tua Mor tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Bukankah saya juga sama? Saya juga berakting mengalami inkontinensia untuk membuatnya yakin sepenuhnya. Tapi dibandingkan binatang buas ini, saya harus habis-habisan beraktingnya. Hati Tuan Mor campur aduk. Permainan masih harus dilanjutkan. Dia putus asa mencoba melepaskan diri dari Tyler. Dengan menangis keras. "Bunuh, bunuh." Tyler menangis keras dan berkata, "Paman Oscar, cepat atur mobil dan bawa ayahku ke rumah sakit. Cepat." Bab 2113. Tyler segera kembali ke tempatnya dan mengganti pakaian bersih. Sedangkan Socar membawa Tuan Mor ke rumah sakit. Saat berganti pakaian, Tyler memanggil Reben dan memberitahu dan meminta Reben untuk segera kembali ke Aurus Hill. Reben telah menunggu kabar ini. Jadi dia segera meminta jet pribadi bersiap lepas landas meninggalkan Tokyo besok pagi. Agar tidak membuat Charlie curiga, Reben pun menghubungi Charlie. Di telepon, dia berkata dengan hormat, "Tuan Wade, ayah saya baru saja menelepon. Ada masalah dengan kakek saya. Saya harus segera kembali. Saya akan meninggalkan Tokyo besok pagi." Charlie pura-pura terkejut dan bertanya, "Reben, apa yang terjadi dengan kakekmu? Apakah dia baik-baik saja?" Reben segera berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Ayah saya mengatakan tidak ada yang serius. Hanya saja pikirannya yang agak limban. Saya akan kembali melihatnya." Setelah berbicara, dia berkata dengan beberapa permohonan, "Tuan Wade, saya harus meninggalkan Tokyo.
Saya meminta Anda menemukan Jasmine. Tolong lakukan yang terbaik untuk menemukan Jasmine dan membawa kembali ke Aorus Hill, atas nama keluarga kami. Terima kasih. Charlie bersenandung dan berkata, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Skenario terbaik adalah saya dapat membawa Jasmine kembali ke Aorus Hill dalam beberapa hari ke depan. Reben di ujung telepon mencibir ketika dia mendengar ini. Charlie Wade, apakah kamu bermimpi? Jasmine telah hilang selama lebih dari 24 jam. Bahkan jika dia tidak mati dalam kecelakaan mobil, dia masih berada di hutan di pegunungan. Dia sudah begitu lama di hutan itu. Kurasa dia tidak akan bisa bertahan hidup. Selain itu, pegunungan yang lebat di distrik Nishitama tidak dapat diakses dan terdapat banyak hewan pembohong. Mungkin tubuhnya sudah dimakan oleh burung dan binatang buas dan hanya tulang yang tersisa. Apakah Anda masih ingin membawa kembali ke Aorus Hill? Apakah Anda bermimpi? Namun, meskipun dia berpikir begitu di dalam hatinya, Reben berkata dengan sangat tulus, Tuan Wade, terima kasih banyak. Charlie berkata dengan ringan, jangan terlalu sopan, ini sudah malam. Kamu istirahat saja yang nyenyak. Cepat berangkat besok pagi. Sampaikan salam untuk Tuan Moore. Setelah menutup telepon, Charlie tersenyum mengejek. Tyler dan Reben, ayah dan anak, pasti sangat bangga dan puas saat ini. Mereka pasti berpikir bahwa kemungkinan besar Jasmine sudah meninggal, dan lelaki tua Moore telah pikun, dan sekarang seluruh keluarga Moore telah menjadi milik mereka. Yah, biarkan mereka senang sementara akan hal itu. Setelah Reben pergi, dia akan diam-diam membawa Jasmine meninggalkan Tokyo dan kembali ke Aorus Hill. Dia akan memberi mereka kejutan. Pada saat itu, Tuan Moore yang berpura-pura mengalami demensia, akan membuka penyamarannya. Bekerja sama dengan dirinya sendiri, mereka berdua akan memberikan pukulan fatal. Saat itu, Nanako berlari, mengetuk pintu geser Charlie yang setengah terbuka, menjulurkan kepalanya ke dalam dan tersenyum manis, dan berkata, Charlie-kun, Nona Moore sudah bangun. Charlie tersenyum dan berkata, dia tidur sepanjang hari dan akhirnya bangun. Nanako tersenyum dan berkata, dia ketakutan tadi malam. Setelah lama berjalan di pegunungan sendirian, dia pasti kelelahan. Itu normal tidur lebih lama. Setelah berbicara, dia berkata lagi, ngomong-ngomong, Charlie-kun, saya telah mengatur agar Nona Moore mandi di sumber air panas untuk menghilangkan rasa lelah. Ayah meminta seseorang mengirim tuna sirip biru yang baru ditangkap. Dia juga meminta menyiapkan 2 botol whisky Yamazaki berusia 50 tahun. Dia mengundang kamu dan Nona Moore makan malam sashimi dan sushi. Tuna sirip biru adalah jenis ikan yang paling mahal. Kualitasnya lebih baik. 1 potong bernilai puluhan juta. Dan 1 kilogram berikutnya lebih dari $10.000 AS. Dan ini bukan harga eceran. Ini adalah harga lelang paket ikan utuh. Bab 2114. 2 tahun lalu, ada seorang bos besar di Jepang membeli tuna sirip biru seberat 278 kg, dengan total biaya $3,1 juta. Harga rata-rata per kilogram adalah $11.000. Jika sirip tuna biru berkualitas ini dikirim ke restoran top, harganya akan beberapa kali lebih tinggi. Makan tuna sirip biru paling mahal di resto paling mesah, harga ikannya bahkan lebih mahal dari emas. Sedangkan whisky Yamazaki berusia 50 tahun. Ini adalah whisky teratas di kelas harta karun nasional Jepang. 1 botol dijual seharga lebih dari 3 juta yuan. Yahiko menyiapkan bahan-bahan makanan dan minuman yang sangat mahal untuk mengadakan pidato. Ini cukup membuktikan bahwa dia menganggap Charlie orang penting. Ketika Charlie datang ke ruang makan, Yahiko sudah lama menunggu. Pada saat ini, di tengah meja makan kayu besar, ada tuna sirip biru besar. Sirip tuna biru ini diletakkan di atas es dari udara murni yang dibekukan. Seorang koki berdiri di sana dengan pisau sashimi. Saat makan malam dimulai nanti, dia akan memotong bagian sashimi yang berbeda dari sirip tuna biru secara langsung sesuai dengan preferensi para tamu untuk dinikmati. Melihat Charlie datang, Yahiko dengan antusias berkata, Tuan Wade, silakan duduk. Hari ini, Tuan Wade harus makan enak.
Ini tuna sirip biru yang dibawa oleh kapal nelayan yang baru berlabuh 1 jam yang lalu. Ini kualitas terbaik di Tokyo tahun ini. Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, Tuan Ito sangat baik hati. Sebenarnya, saya tidak memiliki terlalu banyak persyaratan untuk makanan. Anda tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang. Yahiko berkata dengan sangat serius. Tuan Wade adalah tamu terhormat keluarga kami. Makanan dan anggur terbaik harus disajikan untuk menjamu tamu terhormat. Setelah berbicara, dia bertanya kepada Nanako. Nanako, apakah Nona Mor sudah bangun? Nanako tersenyum dan berkata, Nona Mor masih berendam di sumber air panas. Saya sudah meminta pelayan untuk mengajaknya langsung setelah dia selesai berendam. Oke, Yahiko mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kita akan menunggu sampai Nona Mor bergabung. Pada saat ini, Charlie mengingat sesuatu dan bertanya kepada Yahiko. Ngomong-ngomong, Tuan Ito, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Yahiko buru-buru berkata, Tuan Wade, Anda tidak perlu terlalu sopan. Jika Anda memiliki sesuatu, tanyakan saja. Saya akan menjawab semua yang saya tahu. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya. Jika saya ingin meninggalkan Jepang diam-diam tanpa diketahui keindahannya, apakah ada cara yang bisa Anda lakukan? Yahiko berpikir sejenak dan berkata, jika Anda tidak ingin diketahui bea cukai, Anda bisa menggunakan rute penyelundupan. Charlie bertanya lagi, bagaimana caranya menyelundupkan dengan mudah? Apakah layak? Yahiko menjelaskan, hanya ada satu cara untuk menyelundupkan, yaitu melalui laut dengan kapal. Negara kepulauan seperti Jepang, yang tidak berbatasan dengan negara manapun, kontrol pesawat sangat ketat. Tidak ada ruang yang luput sama sekali. Jadi satu-satunya pilihan adalah melalui jalur laut. Yahiko berkata lagi, Jepang memiliki garis pantai yang panjang, dan pelayaran relatif berkembang. Ada terlalu banyak kapal yang datang dan pergi. Tidak sulit melakukan penyelundupan melalui laut. Ketika Charlie mendengar ini, dia berkata kepadanya, Tuan kapal itu, tolong bantu saya menyiapkan. Saya ingin membawa Jasmine kembali ke Tiongkok. Menyelundupkannya, Yahiko berkata agak bingung. Tuan Wade, jika Anda ingin menyelundupkan Jasmine kembali ke China, Anda harus bersembunyi dari bea cukai Jepang dan bea cukai domestik Anda. Ini agak terlalu merepotkan. Tidak masalah, Charlie berkata dengan serius. Aurus Hill mudah diatasi. Saya akan meminta seseorang mengaturnya di sana. Saya tidak memiliki koneksi di Jepang. Anda satu-satunya teman yang bisa membantu. Apakah Anda bisa membantu saya mendapatkan kapal untuk membawa saya dan Jasmine meninggalkan Jepang dengan tenang? Bab 2115. Mendengar permintaan Charlie, Yahiko berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Wade, adalah masalah sepele. Saya dapat menyiapkan kapal pesiar mewah untuk Anda kapan saja. Saya akan memastikan Anda dapat meninggalkan Tokyo melalui laut tanpa hambatan. Lalu, kapan Anda akan pergi? Charlie bertanya kepadanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke Tiongkok melalui laut? Yahiko menjelaskan, ukuran kapal pesiar mewah umumnya relatif besar. Kapal besar memiliki stabilitas tinggi dan ketahanan yang kuat terhadap angin dan ombak. Tetapi kecepatannya akan sedikit lebih lambat. Kecepatan rata-rata sekitar 50 hingga 60 km per jam. Dari sini, Anda harus menjunjung muara sungai Yangtze di kota Raventon, yang berjarak sekitar 2000 km. Butuh waktu setidaknya 30 jam untuk berlayar. Setelah berbicara, Yahiko berkata lagi, karena ini penyelundupan ke luar negeri, Anda perlu waktu lebih banyak untuk berkumpul dengan penjaga pantai. Anda harus melambat ketika akan mendarat. Jadi saya memperkirakan dari Tokyo ke Raventon, setidaknya 35 jam. Charlie mengerutkan kening dan berpikir, 35 jam, ini lama. Yahiko mengangguk dan berkata tanpa daya, penyelundupan adalah cara tercepat. Seperti yang Anda tahu, penyelundupan pada dasarnya melalui laut. Jika penyelundupan dari Asia ke Amerika Utara, akan memakan waktu lebih dari sebulan melalui laut saja. Charlie berkata, ini baru waktu tempuh sampai Raventon. Masih perlu waktu beberapa jam dari Raventon ke Aurus Hill, kan? Yahiko menjelaskan,
Jika Anda menuju Aurus Hill dengan kapal dari Raventon, diperkirakan akan memakan waktu 7 atau 8 jam. Jika Anda terburu-buru, saya sarankan Anda mendarat di Raventon, lalu naik helikopter ke Aurus Hill. Ini hanya 1 jam. Ketika Charlie mendengar ini, dia segera berkata, "Oke, baiklah. Saya maka tolong pada Tuan Ito untuk menyiapkan kapal sesegera mungkin. Saya pikir saya akan pergi malam ini." Yahiko dan Nanako sama-sama terkejut. Ayah dan anak itu berkata serempak, "Ah, pergi malam ini." Charlie mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Besok pagi Reben naik pesawat kembali ke Aurus Hill. Itu akan memakan waktu lebih dari 2 jam. Saya tidak dapat membawa Jasmine dengan pesawat." Seluruh Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo masih mencari keberadaan Jasmine. Mereka pasti melakukan yang terbaik untuk mencari. Dan pihak Bea Cukai berhubungan dengan kepolisian. Jika Jasmine tiba-tiba meninggalkan Jepang melalui Bea Cukai, kepolisian Tokyo pasti akan mendapatkan informasi dengan cepat. Saya khawatir Bea petugas akan langsung menahan Jasmine dan menyelidikinya. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, juga, Tyler dan Reben, ayah dan anak ini pasti selalu menyatukan keberadaan Jasmine dengan segenap kekuatan mereka. Begitu dia muncul di Bea Cukai, dia akan benar-benar terekspos. Jadi saya harus berhati-hati. Jamin harus tetap menghilang dan diam-diam kembali ke Aurus Hill. Nanako merasa sedikit kecewa saat ini. Dan Yahiko yang berada di sebelahnya berkata, "Tuan Wade, Anda jarang datang ke Tokyo. Mengapa tidak tinggal 2 hari lagi? Agar saya dapat melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah." Charlie sedikit tersenyum. "Saya menghargai kebaikan Tuan Ito. Tetapi masalah ini sangat penting. Jika saya menundanya, saya khawatir sesuatu akan terjadi di Aurus Hill. Bagaimanapun, kakek Jasmine masih di Aurus Hill." Yahiko tiba-tiba menyadarinya. Dan buru-buru berkata, "Saya mengerti sekarang. Ini benar-benar mendesak. Kalau begitu, saya akan meminta seseorang menyiapkan kapal sekarang, dan kemudian memeriksa perabotannya dengan penjaga pantai. Anda dapat berangkat pukul 1 atau 2 tengah malam ini." Charlie berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih banyak, Tuan Ito." Yahiko dengan cepat mengucapkan tangannya. "Tuan Wade, jangan sopan. Anda adalah dermawan besar keluarga Ito. Wajar jika saya melakukan sesuatu untuk Anda." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya akan menelepon dan membuat pengaturan." "Izin dulu." Charlie mengangguk dan berkata, "Saya juga akan menelepon untuk menyelesaikan urusan di Aurus Hill." Setelah itu, Charlie mengeluarkan ponselnya, membuka grup di WeChat, memasukkan Ishak dan Albert ke dalam grup. Dia berkata, "Apakah kalian berdua sedang santai sekarang? Jika nyaman, kita melakukan panggilan konferensi." Keduanya segera menjawab, "Nyaman." Charlie segera memulai suara grup. Ishak dan Albert bergabung satu demi satu. Ishak masuk lebih dulu dan berkata, "Tuan, apa perintah Anda?" Bab 2116. Kemudian, Albert juga masuk. "Tuan Wade, apa yang ingin Anda katakan kepada saya?" Charlie berkata, "Mulai. Kalian berdua adalah orang yang saya sangat percayai. Apa yang akan saya katakan, harus kalian rahasiakan dengan ketat. Kalian mengerti?" Keduanya berkata serempak, "Anda dapat yakin, kita akan menjaga rahasia rapat-rapat." Charlie mengangguk dan melanjutkan, "Tyler dan Reben akan merebut tahta dalam keluarga Moore. Kalian berdua segera hubungi Tyler. Katakan, kalian mendengar kabar dari saya bahwa Tuan Moore memiliki beberapa masalah kesehatan. Jadi kalian ingin menjenguk Tuan Moore. Kalian perhatikan kondisi fisik dan keselamatan pribadi Tuan Moore." Ishak berseru, "Ayah dan anak keluarga Moore ingin merebut tahta. Apakah Nona Jasmine mengalami kecelakaan di Tokyo?" Charlie berkata dengan dingin, "Itu benar, mereka yang merencanakan semuanya." Albert menyeringaikan giginya dan berkata, "Sial, ayah dan anak ini benar-benar ganas. Mereka bahkan tega menyakiti kerabatnya sendiri. Aku akan meminta anak buahku meretas mereka sampai mati." Charlie pemandangan, "Jangan terlalu impulsif. Saya akan bermimpi dengan ayah dan anak ini.
Yang harus kalian lakukan adalah melindungi keselamatan Tuan Mor. Albert tidak punya pilihan selain mengatakan dengan marah. Oke, Tuan Wade. Saya mendengarkan Anda. Charlie menambahkan. Ada satu hal lagi. Saya akan membawa Jasmine kembali ke Tiongkok melalui laut. Kapal akan berlabuh di Raventon. Isaac, tolong siapkan helikopter untuk menjemputku. Setelah itu terbangkan kami ke Aurus Hill. Isaac berkata tanpa ragu-ragu. Tidak masalah, Tuan Muda. Saya akan mengaturnya malam ini untuk menyiapkan helikopter menunggu Anda di Raventon. Charlie berkata dengan puas. Oke, kalian berdua harus menyatukan semua gerakan Tyler dan Reben dengan cermat. Laporkan kepada saya jika ada tindakan. Setelah panggilan telepon, Jasmine, yang baru saja selesai berendam di sumber air panas, berjalan cepat dinatar beberapa pelayan keluarga itu. Sampai di ruang makan, dia berkata dengan sangat malu, "Maaf, saya membuat kalian semua menunggu saya." Nanako langsung tersenyum dan berkata, "Nona Mor, jangan terlalu sopan. Kami baru saja duduk." Setelah berbicara, dia berdiri dan berkata, "Nona Mor, apakah Anda ingin duduk di dekat saya?" Jasmine mengangguk. "Oke, terima kasih Nona Ito." Mengatakan itu, dia duduk di samping Nanako. Melihat rambutnya yang masih basah, Nanako tersenyum dan berkata, "Rambut Nona Mor sangat bagus, gelap dan berkilau, dan lebat. Aku ingin tahu kamu menggunakan apa untuk merawat rambut." Jasmine tersenyum kecil dan berkata, "Saya biasanya menggunakan sampo jahe, yang memiliki efek pertumbuhan rambut. Ditambah dengan masker rambut yang menutrisi untuk memastikan kualitas rambut saya. Tetapi merek yang saya gunakan sepertinya tidak ada di Jepang. Saya bisa mengirimnya melalui pos saat saya kembali." Nanako berkata dengan penuh semangat. "Oh, terima kasih banyak, Nona Mor." Jasmine tersenyum dan berkata, "Nona Ito tidak harus begitu sopan. Kamu tidak harus memanggilku Nona Mor. Panggil saja aku Jasmine." Nanako berkata dengan serius, "Nona Mor lebih tua dariku. Aku harus memanggilmu Kakak Jasmine." Bab 2117. Nanako masih di tahun seniornya dan berusia 22 tahun, seusia dengan Aurora. Dan Jasmine seusia dengan Charlie. Oleh karena itu, Jasmine 4 tahun lebih tua dari Nanako. Masuk akal jika Nanako mencari kakak. Jasmine sedikit tersanjung dengan sikap Nanako. Nanako sekarang adalah patriark keluarga terbesar di Jepang, keluarga Ito. Kekuatan keluarga Ito 10 kali lipat dari keluarga Mor. Menjadi begitu kuat, dia masih bisa bersikap sangat sopan kepadanya dan meminta kakak. Ini tentu saja membuat Jasmine merasa sedikit lebih dekat dengan Nanako. Bagaimanapun, mereka berdua adalah wanita dan memiliki banyak topik yang sama. Keduanya dengan cepat tajam dengan hangat. Pada saat ini, Yahiko juga kembali. Dia langsung menyapa Jasmine dengan sopan, lalu berkata, "Tuan Wade, kapal sudah diatur. Anda akan naik kapal di pelabuhan peti kemas Tokyo malam ini. Keberuntungan Anda benar-benar sangat baik. Ada informasi orang dalam. Unit patroli penjaga pantai sedang melakukan perawatan peralatan malam ini. Pengawasan mereak di laut akan sangat longgar malam ini. Ini akan memudahkan Anda melaut malam ini." Yahiko berkata lagi, "Saya juga sudah menyapa penjaga pantai. Jika ada perubahan, mereka tidak akan memeriksa kapal yang Anda tumpangi." "Oke," Charlie mengangguk puas, dan berkata, "Terima kasih banyak Tuan Ito sudah bekerja keras membantu saya mengatasi masalah ini." Yahiko berkata dengan hormat, "Tuan Wade dan saya, tidak harus begitu sopan." Jasmine yang berbisik kepada Nanako, tiba-tiba mendengar percakapan ini. Dia buru-buru bertanya kepada Charlie, "Kita akan pergi malam ini?" Charlie mengangguk dan berkata, "Kita akan berangkat dengan kapal malam ini." Jasmine merasa cemas dan bertanya, "Tuan Wade, apakah ada sesuatu yang terjadi di Aurus Hill?" Charlie tidak memberitahu tentang Tyler dan Reben yang memberikan obat kepada Tuan Mor. Dia tersenyum kecil dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang terjadi. Saya ingin membawa kamu pulang diam-diam terlebih dahulu tanpa memberitahu siapapun." Jasmine mengangguk ringan dan berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Wade." Setelah berbicara,
Dia memandang Yahiko dan Nanako lagi, dan membungkuk sedikit. Tuan Ito, Nona Nanako, terima kasih atas bantuan dan perhatian Anda. Nanako berkata, Kakak Jasmine, kamu dan saya tidak perlu begitu sopan. Jangan lupa, kamu adalah saudara perempuanku. Kiat saudara perempuan yang berteman baik. Rumah ini juga menjadi rumahmu. Jika kamu datang ke Jepang, pastikan untuk tinggal di sini. Setelah mengatakan itu, Nanako menatap Charlie dan berkata dengan sangat enggan, hal yang sama berlaku untuk Charlie Kun. Tolong ingat, ini juga akan selalu menjadi rumah Charlie Kun di Jepang. Charlie sedikit mengangguk, tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengingat ini. Yahiko segera berkata, ngomong-ngomong, bukankah Nona Mor ingin bekerja sama dengan Nippon Steel? Apakah Anda ingin saya memanggil Shinwa Watanabe dan meminta dia menandatangani perjanjian kerjasama dengan Anda? Jasmine mengingatnya karena terkejut. Charlie langsung menyambar. Apakah orang ini sangat dapat diandalkan? Apakah dia tidak akan mengungkapkan situasi Jasmine ke dunia luar? Yahiko berjanji. Tuan Wade, jangan khawatir. Shinwa Watanabe benar-benar dapat diandalkan. Saya akan terjadi untuk menjaga rahasia ini rapat-rapat. Dia tidak akan berbicara omong kosong. Charlie mengangguk. Oke, baiklah. Tuan Ito bisa mengundangnya untukku. Dan menandatangani kontrak dengan Jasmine malam ini. Jasmine berkata, Tuan Wade, apakah ini pantas? Jasmine memang sangat ingin memenangkan perjanjian kerjasama dengan Nippon Steel. Namun jika dia melakukan ini, itu sama sekali bukan negosiasi kerjasama bisnis biasa. Ini akan sepenuhnya menggunakan bantuan Yahiko. Dia sangat khawatir Charlie akan mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri. Yahiko memiliki hati yang terlalu baik. Saat ini, Charlie tersenyum ringan dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan memutuskan semuanya. Jasmine ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah berkemah, dia menyerah. Dia tahu dia terlalu banyak berinteraksi dengan Charlie. Bagaimanapun, hidupnya adalah miliknya, dan hatinya juga miliknya. Selama dia mengangguk, tubuhnya dan bahkan seluruh keluarga Mor bisa menjadi miliknya. Jadi dia tidak perlu terlalu peduli berapa banyak dia yang tertidur pada Charlie. Bab 2118. Charlie ingat satu hal, dan berkata kepada Yahiko, ngomong-ngomong, Tuan Ito, saya harus merepotkan Anda dan membantu saya dengan satu hal lagi. Yahiko langsung menjawab, silakan katakan. Charlie berkata, siapa nama wakil direktur Nippon Steel yang berhubungan dengan Jasmine? Kazumi Hashimoto, kan? Ya, Yahiko mengangguk. Kazumi Hashimoto. Charlie mencibir dan berkata, tolong kirim beberapa ninja dan ikat dia. Jangan bawa ke sini, bawa langsung ke dermaga, dan masukkan ke kabin kapal. Aku akan membawa binatang buas itu ke Aorus Hill. Yahiko berkata tanpa ragu. Oke, Tuan Wade, saya akan mengaturnya. Meskipun Kazumi adalah seorang eksekutif Nippon Steel, dia juga sosok yang terhormat. Tetapi dibandingkan dengan keluarga itu, dia terlalu jauh di belakang. Kazumi hanya membawa seorang sopir dan 2 pengawal paling banyak. Dia tidak mampu membeli ninja. Eksistensi top Jepang akan sangat mudah mengirim beberapa ninja untuk mengikatnya. Yahiko mengatur kedua hal tersebut dengan cermat. Dia meminta ninjanya sendiri untuk segera mengikat Kazumi. Lalu dia menghubungi Shinwa Watanabe, direktur Nippon Steel, dan mengundangnya untuk berdiskusi berbagai hal di rumahnya. Meskipun Shinwa Watanabe adalah direktur Nippon Steel, dia sangat menghormati Yahiko. Mendengar panggilannya, dia langsung pergi. Dan keduanya tinggal sangat dekat. 10 menit kemudian, dia sudah tiba di rumah Yahiko. Begitu Shinwa memasuki pintu dan melihat Yahiko, dia menggerakkan maju dan berkata dengan sedikit kerendahan hati, Saudara Ito, mengapa Anda mencari saya malam ini? Apa yang harus saya lakukan? Yahiko tersenyum sedikit, dan berkata dengan mengulangi main-main, aku meneleponmu malam-malam karena tidak ingin mengakhiri urusan intim kamu dan istrimu. Shinwa tersenyum canggung, dan ekspresi sekilas di wajahnya. Shinwa seusia dengan Yahiko, dan kondisi fisiknya relatif baik. Namun dalam hal hubungan intim, ada sedikit masalah. Dia tidak tahu apa yang terjadi.
Fisiknya bagus, tetapi kemampuannya di bidang itu semakin buruk. Awalnya, dia dan istrinya bisa melakukannya setidaknya 3 kali seminggu. Mereka berdua harmonis. Namun dalam 2 tahun terakhir, kemampuan di bidang ini menurun drastis. Dari 3 kali seminggu, menjadi seminggu sekali, lalu 2 minggu sekali. Saat ini, dia telah mencapai situasi kesulitan untuk melakukan 1 kali saja. Xinhua telah mengunjungi banyak rumah sakit dan banyak ahli. Namun jawaban yang dia dapatkan adalah bahwa terkadang kemampuan ini tidak ada secara keseluruhan dengan kondisi fisik secara keseluruhan. Beberapa orang jelas sangat sehat dan bahkan bisa dikatakan kuat. Tetapi mereka tidak baik saat berhubungan intim. Tetapi beberapa orang terlihat jelas tidak sehat dan rapuh. Tetapi mereka sangat kuat dalam hal itu. Kualitas fisik dan kemampuan di bidang itu tidak bisa disamakan. Apalagi kemampuan untuk mengobati di daerah itu juga sangat merepotkan. Ada yang degenerasi fisiologis, ada yang degenerasi saraf, dan ada yang degenerasi psikologis. Secara umum, jika ada masalah di bidang ini, tidak peduli seberapa kaya Anda, hal itu mungkin tidak dapat menyembuhkannya. Oleh karena itu, Xinhua yang bermasalah dengan masalah ini, sangat malu memberitahu orang lain tentang hal ini. Jadi Pup Yahiko tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, Charlie melihat kesedihan dalam ekspresi Xinhua. Melihat lebih dekat ke wajahnya, Charlie sudah mengetahui masalahnya dengan baik. Bab 2119. Pada saat ini, setelah Yahiko dan Xinhua menjulurkan beberapa kata lagi, Yahiko memasuki topik pembicaraan. Xinhua, ada 2 hal yang ingin aku bahas. Hal pertama adalah leher tuna sirip biru dan whisky Yamazaki berusia 50 tahun. Xinhua tersenyum dan bertanya, lalu apa yang kedua? Yahiko tersenyum dan berkata, apakah Anda tidak ingin membangun usaha patungan di Tiongkok? Mari saya perkenalkan Anda dengan mitra yang sangat baik, Nona Jasmine dari Moore Group. Setelah itu, Yahiko menunjuk Jasmine di meja makan. Baru pada saat itulah Xinhua melihat Jasmine. Dia tercengang dan terpana. Dia berkata sambil bertanya, Jasmine, Nona Moore, bukankah sedang diberitakan di TV bahwa Nona Moore masih hilang setelah kecelakaan? Bagaimana bisa di sini? Yahiko berkata saat ini, Nona Moore adalah tamu terhormat di keluargaku. Dia mengalami keadaan darurat kali ini. Karena masalahnya sensitif, dia belum mengumumkan keberadaannya. Xinhua, kamu harus merahasiakannya. Mengerti? Xinhua langsung buru mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bro Ito, jangan khawatir. Saya tidak akan mengungkapkan setengah kata pun kepada publik. Yahiko tersenyum puas dan berkata, kalau begitu, kamu harus menandatangani perjanjian kerja sama dengan Nona Moore atas nama Nippon Steel terlebih dahulu. Setelah itu, Yahiko berkata dengan sangat serius, Saudara, beri aku wajah. Kamu harus membuat beberapa konsesi yang sesuai dengan syarat kerjasama. Xinhua berkata tanpa ragu-ragu, Saudara Ito, karena Anda telah berbicara, saya pasti akan memberikan diskon terbesar dalam persyaratan. Jasmine segera berdiri saat ini dan berkata kepada Xinhua, Tuan Watanabe, saya telah lama mengagumi Anda. Saya Jasmine, dan saya harap kita bisa berteman di masa depan. Xinhua mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Nona Moore, Anda adalah tamu Brother Ito. Anda tentu saja tamu menjadi keluarga Watanabe. Kerja sama luar negeri kami biasanya berusaha untuk mengendalikan. Tetapi karena Brother Ito telah berbicara, maka langsung saja, Anda memegang 51% saham, dan kami memegang 49%. Bagaimana menurut Anda? Tujuan terbesar Jasmine datang ke Jepang adalah untuk mencapai kerjasama holding dengan Nippon Steel. Dia sangat puas karena Moore Group dapat memegang 51% saham. Dia telah berbicara dengan Kazumi begitu lama sebelumnya. Dia berusaha mendapatkan 50% saham untuk kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil. Sekarang Xinhua Watanabe langsung setuju membiarkan Moore Group memegang 51% saham. Ini membuatnya langsung bersemangat. Jadi Jasmine buru-buru membungkuk ke Xinhua Watanabe dan berkata, Tuan Watanabe, terima kasih banyak. Saya yakin Moore Group tidak akan mengecewakan Anda. Xinhua juga sangat sopan.
menunjuk langsung ke Yahiko di dekatnya, dan berkata dengan serius, "Nona Mor, Anda harus berterima kasih kepada saudara Ito untuk masalah ini. Jika saudara Ito berbicara, saya tentu setuju." Shinwa Watanabe tidak mengenal Jasmine. Dia tidak peduli apakah Jasmine akan melakukan budi padanya. Yang dia pedulikan adalah membuat Yahiko mengingat kebaikannya. Jika dirinya membutuhkan Yahiko di masa depan, dia akan meminta bantuannya. Ketika Jasmine mendengar ini, dia memandang Yahiko dengan penuh rasa terima kasih. Jamin berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan Ito, terima kasih atas bantuan Anda. Saya sangat berterima kasih." Yahiko bahkan lebih berbakat, dan dia tidak ingin Jasmine membantu budi di atasnya. Alasan dia membantu adalah karena menghormati Charlie. Dia segera buru-buru berkata, "Nona Mor, Anda harus berterima kasih pada Tuan Wade." Charlie melihat penampilan Yahiko dan Shinwa. Dia tersenyum tipis. Dia tahu betul mentalitas kedua orang ini. Mereka berdua saling terkait. Shinwa menghormati Yahiko, dan Yahiko menghormati Shinwa. Bab 2120. Jika itu terjadi, Charlie tidak ragu mengambil keputusan untuk kedua orang ini. Dan karena itu tergantung pada dirinya sendiri, dia juga tidak mau bertele-tele. Bayar kembali sebelum pergi. Memikirkan hal ini, Charlie berkata kepada Jasmine dan Nanako, "Jasmine, Nanako, tolong pergi sebentar. Kami para pria memiliki sesuatu untuk dibicarakan secara pribadi." Nanako berdiri tanpa ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Jasmine, apakah kamu suka anak anjing?" Jasmine mengangguk, "Aku suka." Nanako tersenyum dan berkata, "Saya memiliki beberapa anjing ras Akita. Ada 6 anjing kecil berusia 2 bulan yang sangat lucu. Mereka dipelihara di halaman timur. Mau melihat?" Jasmine berkata dengan penuh semangat. "Bagus, ayo berangkat sekarang." "Oke." Melihat Nanako dan Jasmine berjalan bergandengan tangan, Charlie mengalihkan perhatian. Dia menatap Shinwa dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Watanabe, Jasmine adalah teman baikku. Saya sangat mensyukuri Anda membiarkan dia memegang saham kerja sama 51%. Shinwa berkata dengan tergesa-gesa, "Oh, ini semua karena saudara Ito." Charlie mengulurkan tangannya untuk menyela, dan berkata dengan serius, "Tuan Watanabe, jangan lihat wajah Tuan Ito. Saya ingin Anda melihat wajah Anda sendiri. Buat konsesi kerjasama ini sedikit lebih besar. Bagaimana menurut Anda?" Shinwa terkejut. Dia berpikir dalam hati, "Apa maksudmu dengan melihat wajahku sendiri? Apa artinya membuat konsesi yang lebih besar?" Sambil bertanya-tanya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Wade, apa sebenarnya maksudmu?" Charlie tersenyum ringan, dan bertanya dengan mengulangi yang tidak dapat dipahami, "Jika saya tidak salah, Tuan Watanabe pasti sangat menyetujui tubuhmu sekarang." Shinwa berkata, "Tidak, aku sangat sehat. Saya rutin pergi ke gym untuk menjaga kebugaran. Rata-rata pria parubaya dan lanjut usia tidak memperhatikan olahraga seperti saya." Charlie mengangguk, tersenyum dan berkata, "Olahraga memang akan memperkuat tubuh Anda. Kita di sini laki-laki, tidak ada wanita. Saya tidak akan menyembunyikannya. Tuan Watanabe bermasalah saat berhubungan intim dalam 2 tahun terakhir, kan?" Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Shinwa ngeri. Dia juga penuh rasa malu. Dia datang ke dalam hatinya. "Ini penyakit tersembunyi yang selalu saya sembunyikan. Hanya aku, istriku, dan dokterku yang mengetahuinya." Bagaimana Charlie ini tahu? Yahiko di samping juga sedikit terkejut. Dia bertanya tanpa sadar, "Shinwa, kamu belum terlalu tua. Mengapa ada masalah sepagi ini?" Shinwa tersipu, menggaruk rambutnya dengan panik, dan memutar. Ini, hei, Tuan Wade benar-benar luar biasa. Anda bisa melihat hal seperti itu." Charlie sedikit tersenyum. Dalam pengobatan Tiongkok kuno, yang hampir hilang, dikatakan bahwa orang memiliki 3 jenis ki. Ki darah, vitalitas, dan ki esensi. Ki darah mendominasi di luar, dan vitalitas mendominasi di dalam. Namun untuk esensi, itu lebih tercermin dalam urusan pria dan wanita. Ketika ki darah kuat, tubuh kuat, dan vitalitas kuat,
umurnya bisa panjang. Tetapi kedua jenis ki ini tidak dapat dipahami dengan ki esensi. Jangan melihat darah dan vitalitas Anda. Esensi Anda lemah. Jika Anda ki esensi, bahkan jika Anda kuat secara fisik, Anda masih lemah dan tidak berdaya saat berhubungan intim. Xinhua tidak peduli lagi dengan rasa malu saat ini, dan berkata, Tuan Wade, karena Anda memiliki kekuatan gaib seperti itu dan dapat melihat inti tubuh saya secara sekilas. Apakah Anda bisa menyembuhkan saya? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.